Sebuah kisah nyata yang memotivasi dan mendidik tentang dua orang sahabat, Tatsuo dan Kim Jong-sik. Di tengah dunia yang dilanda konflik perang dan keputusasaan, kisah mereka menjadi sumber inspirasi tentang arti sejati persahabatan, pengorbanan, dan kekuatan kebaikan yang dapat mengubah hidup. Pada tahun 1928 di Korea, saat berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang, seorang pemuda bernama Tatsuo Hasegawa dan keluarganya memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama kakeknya. Di tengah perjalanan tiba-tiba Tatsuo menyaksikan seorang anak sebayanya bernama Kim Jong-sik yang berlari di samping mobilnya. Ayah Kim bekerja sebagai karyawan untuk keluarga Hasegawa. Dan mereka tak lama kemudian sampai di rumah kakek Tatsuo. Kakek Tatsuo ternyata adalah seorang veteran tentara Jepang. Tak lama setelah itu, Tatsuo berkesempatan bertemu dengan Kim Jong-sik dan adiknya, Yunho. Kim Jong-sik desu. Tanpa banyak bicara, Tatsuo segera menantang Kim Jong-sik untuk berkompetisi dalam sebuah lomba lari. Sejak momen tersebut, persaingan ketat antara mereka berdua bermula. Kim Jong-sik dan Tatsuo saling mengalahkan dalam perlombaan lari di Korea. Nama mereka berulang kali muncul di medali dan koran. Dalam sebuah kompetisi tingkat SMA, Tatsuo sukses memenangkan posisi pertama. Kemenangan cucunya ini disambut meriah oleh kakek Tatsuo dengan sebuah pesta besar. Di sisi lain, ayah Kim Jong-sik mendapat sebuah paket dari Kekaisaran Jepang yang ditujukan untuk Tatsuo. Dengan penuh kebanggaan, ayahnya segera mengantarkannya kepada Tatsuo, yang dengan segera membuka paket tersebut. Namun, paket itu ternyata berisi bendera Korea yang disusul oleh sebuah ledakan mendadak. Terbongkarlah fakta bahwa kakek Tatsuo tak sengaja telah memegang sebuah bom yang meledak yang akhirnya merenggut nyawanya. Bom tersebut rupanya adalah kiriman dari pejuang Korea. Akibat kejadian ini, ayah Kim Jong-sik tangkap oleh pasukan Jepang, dan keluarganya diusir dari kediaman Hasegawa. Meski telah dibuktikan tidak bersalah, ayah Kim Jong-sik disiksa sampai menjadi lumpuh.
Pada periode tersebut, Korea Tengah sedang merayakan kemenangan Ki Jung-san di Olimpiade. Melihat penghargaan yang diterima oleh seorang atlet, Kim Jong-sik pun mulai bermimpi untuk menjadi pelari profesional. Mulai saat itu, dia menjadi tulang punggung keluarganya dengan bekerja sebagai tukang becak. Pada Mei 1938, kota Gyeongsang di Korea, Kim Jong-sik sedang menjalankan tugasnya mengantar penumpang ke gedung kongres olahraga yang diadakan oleh Jepang. Di lokasi tersebut, Tatsuo bersama dengan Komite Olahraga Jepang mengeluarkan keputusan yang melarang atlet Korea untuk berkompetisi dalam Olimpiade. Seorang penumpang kemudian menantang Kim Jong-sik untuk tiba di gedung kongres olahraga dalam waktu 30 menit. Dengan imbalan tarif 2 kali lipat dari yang biasanya. Tanpa ragu, Kim Jong-sik segera menggeber becaknya dengan kecepatan penuh. Tak disangka, penumpang yang memberikan tantangan tersebut adalah Ki Jung-san, sang juara Olimpiade dari Korea. Kim Jong-sik pada saat itu belum mengenali sosoknya. Di sisi lain, sahabatnya Jung-dae langsung menyadari bahwa penumpang tersebut adalah atlet terkenal Korea. Di kongres olahraga tersebut, Ki Jung-san menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Dewan Olahraga Jepang. Dia menilai bahwa Olimpiade yang diikuti oleh Tatsuo tanpa kehadiran Kim Jong-sik akan kurang menarik. Dalam pidatonya, Ki Jung-san secara tak terduga menyebut nama Kim Jong-sik, yang seketika membuat Kim Jong-sik menjadi pusat perhatian para wartawan. Mereka penasaran tentang kantong pasir yang Kim Jong-sik gunakan sebagai alat latihan di kakinya. Namun, Kim Jong-sik hanya menjawab bahwa dirinya saat ini hanyalah seorang tukang becak. Di kediaman Tatsuo, ayahnya menghendaki agar Tatsuo lebih fokus pada studinya dan berencana mengirimnya ke sekolah di Berlin. Akan tetapi, Tatsuo dengan mantap menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang atlet profesional. Di rumah Kim Jong-sik, adiknya Yunho tengah sibuk memasak. Secara diam-diam Jung-dae yang memiliki perasaan khusus terhadap Yunho, memberikan sebuah penjepit rambut kepadanya. Dan dengan senang hati Yunho menerima dan memakainya. 어때? 아시아에서 제일 이쁜 것 같아. Selanjutnya, Ki Jung-san tiba, membawa sebuah amplop untuk Kim Jong-sik. Isi amplop tersebut adalah formulir pendaftaran Olimpiade. Kim Jong-sik merasa sangat berbahagia. Hampir tak bisa mempercayai bahwa dia mendapat kesempatan untuk mengikuti Olimpiade. 정말 출전할 수 있는 건 또 소리네. 희망. 다시 한번 보여주게. Kabar ini juga membangkitkan kegembiraan dalam keluarganya serta para tetangga. Saat hari perlombaan lari Olimpiade tiba, ayah Kim Jong-sik dengan penuh harapan mengikatkan tali sepatunya.
Ibu Tatsuo menghadiri lomba untuk memberikan dukungan moral kepada putranya. Ketika aba-aba diberikan, lomba pun dimulai. Dalam perlombaan tersebut, Jungdae menemani Jongshik dengan sepedanya. Sebelum mencapai garis finish, Kim Jong-shik menghadapi hambatan dari peserta lain, namun berhasil mengatasinya. Dengan usaha maksimal, Kim Jong-shik berhasil melampaui Tatsuo yang berada di posisi pertama. Dan akhirnya Kim Jong-shik berhasil menyeberang garis finish sebelum Tatsuo. Keputusan dari juri, bagaimanapun, mengumumkan Tatsuo sebagai pemenang. Meskipun penonton merasa keputusan itu tidak adil, wasit menyatakan Kim Jong-shik didiskualifikasi karena dianggap menjatuhkan peserta lain. Keputusan ini menyulut ketegangan dan memicu kerusuhan. Akibat kerusuhan tersebut, para pelaku ditangkap dan dihukum menjadi prajurit Kekaisaran Jepang. Pada Juli 1939, Kim Jong-shik dan 100 tentara Korea lainnya dipaksa pergi ke Nomonhan untuk berpartisipasi dalam perang melawan Uni Soviet. Dalam pertempuran itu, tank-tank Soviet menyerang pasukan Jepang.
Komandan Tagakura memerintahkan mundur kepada para prajuritnya. 진작에 총 들고 나가서 독립운동이라도 하는 건데 진짜도 참 비호하다 진짜. 이봉선도 끌려올 줄 알았냐? 우리 패서 썰없는 몽골 애들이랑 싸우. 넌 어떻게 24시간 배고파 뒤지겠네 진짜. 아이 깜짝이네. Kim Jong-sik beserta kawan-kawannya pergi mengambil air di desa yang telah hancur. Walaupun diperintahkan untuk bergerak cepat, tiba-tiba serangan dari seorang sniper mengejutkan mereka dari posisi persembunyiannya. 아이고 쉬워. 진짜 뒤지네. Dengan tekun, Kim Jong-sik berusaha melacak posisi sniper tersebut. Tapi penembak jitu itu menghilang secara tiba-tiba. Jong-sik terus mencari sniper tersebut dan akhirnya menemukannya di sebuah rumah yang telah ditinggalkan. Kemudian Kim Jong-sik berhasil menangkap sniper tersebut dan ternyata dia adalah seorang wanita bernama Sirei. Sirei adalah seorang gadis Cina yang melakukan pembalasan dendam terhadap Jepang, di mana prajurit Jepang tersebut telah menganiaya Sirei dan ibunya di hadapan ayahnya. Setibanya di markas Jepang, Jong-sik dan teman-temannya dihajar karena sniper tersebut hanya menarget prajurit Jepang, sementara prajurit Korea selamat.
Sementara itu, Shirei ditahan oleh pasukan Jepang. 糟蹋了我妈妈，还有我！你们当着我爸爸的面，在中国，中国是快乐的吧？我爸爸帮过你们的，我帮过你们的，但是そんなもんわかる。私は町場に戻ってそれを拾ってくるわ。 Di malam hari, seperti biasanya, terlihat Kim Jong-sik berlari mengelilingi markas sebagaimana rutinitasnya setiap malam. Setelah diinterogasi, Shirei dipindahkan ke sel bawah tanah. Keesokan paginya, Kolonel Tagakura mengumpulkan pasukannya untuk menyambut kedatangan Kolonel Tatsuo Hasegawa. Tatsuo Hasegawa tiba dengan membawa perintah harakiri untuk Tagakura, sebagai hukuman karena telah memerintahkan pasukannya untuk mundur. Dengan taat, Tagakura melaksanakan harakiri. 恥ずべき大逆命令二等兵に広告本日をもって下への忠誠心は天皇兵高倉二等兵感謝しろ天皇陛下に名誉ある死を賜れ Setelah ketiadaan Tagakura, Tatsuo mengambil alih posisinya. Dia memerintahkan pasukannya untuk membangun sebuah jembatan dalam 2 hari dan membentuk sebuah unit pertahanan yang ditugaskan untuk menghancurkan tank-tank Soviet, yang terdiri dari 50 prajurit. Dalam kejadian lain, Kim Jong-sik mengembalikan foto dan buku harian yang merupakan milik Shirei. Foto keluarga Shirei yang sempat robek, telah diperbaiki oleh Kim Jong-sik. Atas hal ini, Shirei mengucapkan terima kasih kepada Kim Jong-sik. 내 이름은 준식이야. Hari berikutnya, tentara-tentara diperintahkan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan dalam 2 hari. Seorang prajurit Jepang yang berasal dari Korea, karena kelaparan, mengambil ikan di sungai untuk mengisi perutnya. Akibat perbuatannya itu, ia dihukum dengan harus lompat jongkok hingga matahari tenggelam. Pada malam yang sama, Tatsuo menggeledah barang-barang prajurit yang berasal dari Korea. Dia menyita semua barang pribadi mereka, termasuk sepatu lari milik Kim Jong-sik.
Pada hari yang kedua, inspeksi dilakukan terhadap jembatan. Baut-baut yang dipasang oleh Jong-sik dan timnya sengaja dibuang oleh pasukan Jepang. Karena ini, Kim Joon-sik bersama rekan-rekannya dihukum. Ketika malam tiba, 50 tentara Korea terpilih untuk menjadi unit penghalang yang bertugas meledakkan tank-tank Soviet. Kim Jong-sik bagaimanapun menolak misi ini, yang ia anggap sebagai tindakan gila. Karena penolakannya, ia dianiaya oleh Tatsuo hingga pingsan. Jong-sik kemudian dibawa ke sel bawah tanah dan dijadwalkan untuk dieksekusi keesokan harinya bersama Sirei. Tetapi, pada malam yang sama, Jung Dae dan tentara Korea lainnya berhasil membebaskan Jong-sik dan Sirei. Mereka mengajak mereka untuk melarikan diri dari markas Jepang. 우리들만 가는 거야? 남쪽으로 이동하면 국경지대를 벗어날 수 있어. 귀신들 다 데려갈 거야. 100명 넘는 조선족에. Dengan rencana melarikan diri melewati sungai Kalkin untuk menyeberangi perbatasan, Jong-sik tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang sangat kuat. Ini ternyata adalah konvoi tank-tank Soviet yang sedang dalam perjalanan untuk menyerang markas Jepang. Selanjutnya, Kim Jong-sik memilih untuk kembali karena ia merasa perlu menyelamatkan kawan-kawannya yang berada di markas.
Tetapi dalam perjalanan kembali itu, ia ditembak oleh pesawat Soviet. Secara mengejutkan, si Rei mengikuti Jong-sik dan berhasil menembak jatuh pesawat tersebut. Sayangnya, si Rei pun terluka parah oleh tembakan dan akhirnya meninggal dunia.